Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang contoh permasalahan kewarganegaraan. Teman-teman, di video sebelumnya teman-teman sudah paham ya tentang apa triad, bifatriad, multifatriad ya. Dan teman-teman juga sudah memahami tentang ius soli, asas kelahiran, ius sanguinis, asas keturunan. Nah, baru hari ini kita akan coba berikan contoh lebih mendalam ya. Jadi apartheid ini adalah seseorang tanpa kewarganegaraan. Dia misal lahir, dia tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan. Terjadi kalau seseorang tidak diakui sebagai warga negara manapun intinya. Yang pertama, anak lahir di negara A. Negara A itu usually negaranya penganut dari usually atau asas kelahiran. Dari orang tua negara B. Negara B itu dia menganut dari ius sanguinis. Dan tentunya anaknya tidak diakui oleh A maupun B, artinya oleh negara A maupun negara B. Gitu. Karena kan berbeda tuh bentrok ya. Yang apa namanya anaknya lahir di daerah atau negara yang mengadopsi asas kelahiran, terus lagi orang tuanya di negara B yang menganut sistem ius sanguinis. Gitu. Nah, di sini juga ada bayi lahir dari orang tua tanpa dokumen kewarganegaraan resmi. Jadi orang tuanya nggak punya dokumen kewarganegaraan resmi, jadi kayak pendatang aja, pendatang gelap gitu. Ya. Tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan negara manapun jadi orangnya itu. Ya, di sini ada lagi terakhir anak lahir di negara konflik yang konstitusinya tidak jelas soal kewarganegaraannya. Jadi negaranya ini konflik nih. Nah, sedangkan negara asal orang tuanya sudah bubar, misal negaranya orang tuanya sudah bubar, anak lahirnya di negara konflik nih, misal negara konflik di mana ya, nggak diurusi lah intinya. Konstitusinya nggak dijelaskan, negara lagi perang ribet ya, baru-baru mikirin itu. Nah, sedangkan negara asalnya orang tuanya sudah bubar, nggak ada lagi negaranya. Nah, itulah contoh-contohnya ya. Contoh tiga mungkin cukup ya. Di sini ada bifatried kewarganegaraan ganda. Seorang diakui sebagai warga negara oleh dua negara. Nah, contohnya di gimana ini? Anak lahir di AS, Amerika Serikat, dia menganut dari ius soli dari orang tua WNI, ius sanguinis, otomatis warga AS dan WNI, dia double. Nah, tergantung negaranya. Kalau negaranya ini apa? Eh, apa namanya? Negaranya ini aware ya dengan negara lain atau enggak dengan sistem ya. Kalau Indonesia ini penganut antar dua. Dia itu Indonesia ini menganut dari asas dua-duanya gitu. Entah itu ius soli dan apa ius sanguinis ya. Misal lagi anak lahir di Kanada. Di Kanada itu kan menganut sistem dari ius soli ya. Ius soli itu dia menggunakan dari sistem asas kelahiran. Dia lahir di situ ya di negara Kanada ya dia bisa bisa diikut sertakan di Kanada dari orang tua Prancis, ius sanguinis. Gitu. Misalnya ada anak lahir di Argentina dari orang tua Jepang ya. Jadi warga Argentina dan Jepang. Nah ini ius soli dan ius sanguinis. Jadi anaknya lahir di Amerika atau di yang mengadopsi atau sistem ius soli dari orang tua ius sanguinis. Ini tergantung negaranya. Anak lahir di Argentina dari orang tua Jepang, jadi warga Argentina dan Jepang anaknya. Anak lahir di Australia dari orang tua Itali, warga Australia dan Itali. Bayi lahir di Brazil dan orang tua WNI, warga Brazil dan WNI. Anak hasil perkawinan campuran ayah WNI, ibu Belanda, lahir di Belanda, diakui sebagai Belanda Indonesia. Gitu ya. Anak lahir di Meksiko dari orang tua Filipina,
otomatis warga Meksiko dan Filipina. Bayi lahir di Chili dari orang tua Jerman, otomatis warga Chili dan Jerman. Anak lahir di Venezuela dari orang tua Spanyol, otomatis warga Venezuela dan Spanyol. Anak hasil perkawinan WNI dan WNA lahir di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 12 2006 bisa punya kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 sampai 21 tahun. Nah, sekarang patried ya, kewarganegaraan lebih dari dua. Terjadi kalau seseorang diakui oleh lebih dari dua negara sekaligus. Nah, lebih dari dua negara, misalnya anak lahir di Usoli ya di Amerika, ayah warga negara Jepang, warga negara Jerman, ius sanguinis, ibu warga negara Itali, ius sanguinis. Jadi dia punya tiga negara gitu ya. Bayi lahir di Kanada, orang tua masing-masing Turki, Yunani, diakui Kanada, Turki dan Yunani dan seterusnya. Teman-teman bisa baca juga. Intinya adalah, jadi singkatnya adalah apartheid ini tidak punya kewarganegaraan, bipartheid itu punya kewarganegaraan, punya dua kewarganegaraan, dan multipartheid ini punya lebih dari dua kewarganegaraan. Nah, yang multipartheid ini, misalnya anaknya lahir di Amerika, ayahnya warga Jerman, ibunya negara Italia, jadi ada tiga tempat kan ya. Nah, jadi di tiga-tiganya diakui gitu. Sama dengan halnya diakui di Kanada, Turki, dan Yunani. Misal bayi lahir di Kanada, orang tuanya masing-masing dari Turki dan Yunani, maka anaknya diakui Kanada, Turki, dan Yunani. Anak lahir di Brazil, ya, ayahnya warga negara Prancis, ibu warga negara Belanda, bisa jadi warga Brazil, Prancis, dan Belanda. Bayi lahir di Australia, ayah WNI, ibu warga negara Jepang, bisa diakui Australia Indonesia. Anak lahir di Argentina, ayahnya warga negara Spanyol, ibu warga negara Italia, dan seterusnya. Banyak ya. Oke, teman-teman, terakhir langsung di sini. Anak lahir Brazil, ayah negara Rusia, ibu warga negara Prancis, otomatis punya tiga warga negaraan nih anaknya nih, dari bapak, ibu, dan dianya lahir di Brazil, seperti itu. Nah, di sini apartheid ini tadi, apartheid ini ada masalah di dalamnya. Anak lahir di negara A nih, Yusoli asas kelahiran, dia nggak menerima gitu ya dari orang tua, ius sanguinis asas keturunan, ya, maka tidak diakui oleh A maupun B gitu ya. Kalau yang ini nih, atau enggak, negaranya di konflik nih, gitu ya. Berbor tuh anaknya lahir di tengah-tengah konflik gitu ya. Sedangkan negara asal orang tuanya juga sudah bubar, nggak ada tuh negaranya ya. Ya dia nggak punya keluarga negaraan seperti itu. Bayi lahir dari orang tua tanpa dokumen, keluarga negaraan resmi, misal apa ya, orang tuanya nggak punya dokumen apapun, misal mungkin jadi warga gelap gitu ya sebelumnya, nggak ngurus KTP ataupun apa dokumen-dokumen warga, maka anaknya tidak tidak apa tidak mendapatkan kewarganegaraan. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.